Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, kawan-kawan penyuluh agama Islam, penyuluh agama lintas agama, wabil khusus kepada para duta-duta penyuluh agama Islam FAI Awad tahun 2025 yang sekarang ini sedang mempersiapkan, menyiapkan segala-galanya untuk ikut serta dalam penyuluh agama Islam FAI Awad tahun 2025. Harapan kita tentu selain proses kita ikuti dengan baik dan benar, kita ingin mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Mudah-mudahan hasil itu tidak mengecewakan kita semua, bahwa keberhasilan tidak lepas dari proses yang begitu panjang, dinamika yang begitu panjang. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama mengawal, mendukung penyuluh agama Islam FAI Awad ini tahun 2025 dengan dukungan yang penuh, semangat, dan tentunya peserta sebagai duta Provinsi Kalimantan Selatan akan menyiapkan seoptimal mungkin. Nah, episode kita kali ini adalah termasuk episode yang khusus karena kami ingin memberikan jawaban, respon, dan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui telepon, melalui SMS, yang semua itu berkisar seputar tentang penyuluh agama Islam FAI Awad. Nah, mudah-mudahan dengan tanya jawab ini, dengan dialog atau juga pertanyaan yang kami respon nanti, itu akan paling tidak memberikan gambaran lah, dan juga memberikan motivasi, semangat kepada kawan-kawan bagaimana, mengapa FAI Awad itu kita ikuti. Nah, mudah-mudahan dengan edisi khusus ini, tanya jawab ini juga memberikan pemasukan dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan hari ke-24 saat ini memberi keberkahan untuk kita semua. Berkah dalam pelaksanaan puasa, berkah dilipat gandakan pahalanya, dan berkah dalam kita meraih derajat takwa. Dan mudah-mudahan juga berkah kepada kawan-kawan yang sekarang ini sedang mempersiapkan ya FAI Awad dengan sebaik-baiknya. Baik, kami ingin memberikan respon kepada kawan-kawan yang menanyakan beberapa hal kepada kami. Yang pertama adalah apa kendala internal dan eksternal dalam proses pendaftaran FAI Awad? Nah, ini kan pertanyaan yang awal sekali ini sebenarnya. Tapi baiklah, kami ingin berikan respon. Yang pertama adalah kendala internal yang biasanya kita hadapi bagi orang yang akan ikut serta mengikuti FAI Awad ya. Di antaranya adalah kita masih terkadang kurang percaya diri. Ya, entah karena kurang kompetenkah atau pengalaman dalam bidang yang akan dilombakan. Padahal kawan-kawan, lomba ini kalau tahun ini ya, itu berarti kan 2 tahun sebelum sudah pernah dilombakan. Nah, ini harus kita jadikan gambaran bahwa berarti tahun 2003, 2004 itu sudah pernah dilombakan. Nah, tinggal kita ingin menghubungkan yang kita ikuti dengan orang-orang yang pernah mengikuti dahulu. Berarti apa? Komunikasi. Kita juga mungkin tanya kepada kawan-kawan yang pernah ikut, atau secara administrasi kita bacalah aturan-aturan yang menjadikan kita bisa ikut dalam perlombaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkadang kita keterbatasan waktu. Nah, kita ini kan sudah PNS di kepenyuluhan ya, itu sudah ada terpola. Jam ini kegiatan ini kadang-kadang dalam sehari, seminggu, sebulan.
Nah ini juga kadang-kadang membuat kita menjadi kendala internal sebenarnya. Padahal kalau kita ingin jujur sebenarnya bahwa kalau kita ikut Pai Awad ini, minimal kita akan mendapatkan pertama tertib administrasi. Secara tidak langsung kita mengelola sasaran binaan kita. Dan kemudian kita akan menciptakan atau melahirkan produk binaan kita. Nah kalau kita berpikir demikian, insya Allah persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak penyelenggara ini sedikit demi sedikit bisa kita penuhi lah. Ya. Nah kemudian juga ada juga kendala eksternal. Eksternal atau di luar. Yang pertama misalnya adalah infrastruktur. Ya, infrastruktur yang seringkali menghambat atau membuat kita lambat dalam pergerakan kita. Ya, misalnya ini kan kalau ikut nih nanti pasti biaya, ya kan? Kemudian bisa juga ini saya keterbatasan di IT misalnya. Nah, ini kita berikan sedikit respon bahwa kalau biaya misalnya, ini pengalaman kami, ya, biaya itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, tidak banyak lah, ya. Ya kalau biaya kecil-kecil itu biasa lah, tapi kalau yang besar-besar saya kira tidak juga. Yang penting kita bagaimana mempelajari, memahami perlombaan ini dengan baik dan benar. Atau bisa juga keterbatasan IT kita. Saya kira ini bisa kita tutupi dengan kita belajar dengan orang yang memang ahli di bidangnya. Maka kami berkali-kali pada episode yang terdahulu, ya, kita harus lego lah. Kita harus mau rendah diri. Kita harus bisa lah menempatkan diri. Kalau memang kita ikut, kemudian ada item-item yang tidak paham kita, maka kita ikuti, kita belajar. Insya Allah dengan belajar itu paling tidak akan mengurangi kendala eksternal kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ada juga kawan-kawan yang bertanya tentang bagaimana kalau kita ingin ikut Pai Awad tapi hubungannya dengan pengembangan sasaran binaan. Nah ini pertanyaan klasik sekali yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan sebelumnya. Saya ini Pak tidak punya, misalnya tidak punya binaan atau punya binaan tetapi lambat mengembangkannya, sedangkan saya mau ikut, bagaimana caranya? Kawan-kawan yang berbahagia, binaan sasaran yang Bapak Ibu kelola itu adalah bagian penting supaya kita bisa ikut dalam Pai Awad ini. Caranya adalah tinggal Bapak Ibu ingin mengembangkan bidang apa. Binaan Ibu apa misalnya? Misalnya Ibu bidang majelis taklim. Nah berarti Ibu akan mengembangkan majelis taklim ini hubungan dengan kategori yang Ibu pilih. Misalnya di sana nanti Ibu memilih pengembangan ekonomi misalnya. Nah bagaimana Ibu atau Bapak mengelola binaan tapi nanti juga jalan pengembangan ekonominya. Entah ada koperasinya kah, misal saja. Ya. Atau mungkin bisa juga dengan sistem arisan kah, misal ya. Atau bisa juga kita dengan cara kita meminta kepada pihak ketiga untuk membantu kegiatan pengembangan ekonomi. Tetapi majelis taklim Bapak Ibu tetap jalan. Jadi artinya mereka mendapatkan ilmu, tapi juga mereka mendapatkan wawasan, pengetahuan ekonomi, dan syukur-syukur kalau di situ dia juga sejahtera dari hasil pengembangan majelis taklim plus pengembangan ekonominya. Nah ini contoh sederhana saja. Nah kalau kami kemarin kan karena kita sasarannya adalah narapidana, maka produk yang ingin kita jual adalah bagaimana saya membina narapidana dari aspek penegakan hukum. Nah itu jadi ya sesuai dengan minat kita, kan sekarang ini ada 9 kategori yang harus kita pilih. Bapak Ibu bisa menyesuaikan minat yang dimana mungkin Bapak Ibu punya kemampuan dan relevan dengan kegiatan yang sedang Ibu lakukan. Ya, nah ini berkenaan dengan aspek pengembangan kelompok sasaran nanti pada saat kita akan mengikuti Pai Awad ini. Oleh karena itu memang jauh-jauh hari bahwa pengembangan kelompok sasaran ini memang sangat penting
agar pada saat kita nanti ikut paya awat, kita sudah punya gambaran-gambaran, tinggal kita menghubungkan kategori apa yang kita pilih. Baik. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana kita memenuhi persyaratan dari aspek komponen persyaratan. Nah, saya kira di awal tadi sudah kita berikan jawaban bahwa persyaratan itu tentunya kita harus melihat regulasi dari pusat yang dikirim oleh Direktur Jenderal. Nah, itu kita pelajari, kita pahami komponennya, kategorinya, persyaratannya, ya. Apa-apa yang kita pahami, kalau ada yang tidak kita pahami kita tanyakan, kalau sudah kita paham semua kita persiapkan agar nanti kendala-kendala yang ditemui dalam proses bisa kita atasi. Nah, sehubungan dengan itu ada juga pertanyaan teman-teman, misalnya ini yang sangat penting saya kira, bagaimana kendala internal eksternal hubungan dengan aspek portofolio, karya tulis ilmiah, video, dan presentasi. Nah, ini pertanyaan yang selalu berulang-ulang kita dapatkan baik SMS maupun juga melalui via telepon misalnya. Baik kawan-kawan, yang pertama adalah dulu masalah portofolio. Kendala yang sering dihadapi oleh kita semua adalah pertama, kurangnya dokumentasi kegiatan. Jadi karena kegiatan tidak ada atau ada tapi kita lupa mendokumentasikan. Nah, oleh karena itu maka dokumen-dokumen yang Bapak Ibu lakukan selama ini itu harus dimasukkan dalam sebuah file misalnya atau di sebuah map. Ya, nanti pada saatnya Bapak Ibu akan memilah. Kan kita ini akan ikut lomba nih. Ibu pilah-pilah nanti, Bapak pilah-pilah sendiri mana yang dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keikutsertaan kita, khususnya hubungan dengan kategori yang kita pilih. Jadi pilah-pilah dulu. Misalnya ini berhubungan, masukkan, tidak berhubungan, kesampingkan dulu. Kemudian lagi adalah kadang-kadang kita juga kesulitan dalam menyusun, menata portofolio. Nah, karena ini sudah adalah ketiga kalinya, 2003, 2023, 2024, 2025, berarti sudah ada contoh portofolio yang pernah dilakukan oleh kawan-kawan peserta yang tahun yang lewat. Saya kira Bapak Ibu cukup melihat arsip yang ada. Tapi saya pesankan, carilah arsip yang sudah masuk ke nominator, yang sudah masuk nasional. Karena itu sudah diperiksa, diteliti, dan dinilai serta mendapatkan predikat. Ya, ini saya kira ada cara mudah untuk bagaimana kita menyusun, menata portofolio. Jadi cari saja saya kira di media sosial. Termasuk punya saya juga kadang-kadang yang diperlukan kawan-kawan silahkan. Nah, kalau misalnya ingin ada perubahan, itu sangat terbuka, silahkan. Ada jadi masalah, boleh saja. Tapi paling tidak kita sudah mendapat gambaran umum. Nah, jadi cara praktis adalah kita mencontoh melihat kawan-kawan yang dulu pernah masuk nominasi, ya pernah yang juara. Kan dari tahun 2023, 2024 itu kan sudah banyak. Nah, kawan-kawan yang paling tidak di YouTube pun juga ada. Silahkan kawan-kawan cari. Ini cara praktis. Kemudian bisa kadang-kadang kita kurang percaya diri dalam menampilkan prestasi. Prestasi yang Bapak Ibu dapatkan itu masukkan saja dulu. Nanti dipilih. Ini berhubungan ke penyuluhan enggak? Kalau ada, masukkan satu file. Misalnya tidak masuk, pilah dulu. Dari sisa yang ada ini baru susun. Berdasarkan tahun kah, berdasarkan bidang kah, berdasarkan cabangnya kah, susun. Baru nanti inilah nanti sebagai bahan kita untuk bahan portofolio. Dan saya kira ini juga sudah ada contoh-contoh yang pernah kita berikan tanggapan sebelumnya. Berikutnya adalah kendala dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, sini kami ingin berikan beberapa respon atau jawaban. Pertama, yang terpenting adalah menentukan tema dan fokus penelitian. Apa fokus Ibu di sana? Ya, apa tema yang ingin diangkat? Kalau temanya misalnya masalah lingkungan, ya lingkungan misalnya, berarti fokus
penelitiannya adalah masalah lingkungan hubungan dengan sasaran binaan yang Bapak Ibu lakukan. Yang kedua adalah mencari dan mengolah data, artinya peserta harus memiliki keterampilan yang cukup dalam mencari, mengolah, dan menganalisa data yang relevan dengan tema penelitian. Dan yang ketiga adalah menulis dengan struktur dan gaya ilmiah. Nah, ini saya sering berkali-kali bahwa prinsip saya dalam mengikuti awal kemarin adalah alamiah, ilmiah, dan juga ilahiyah. Kita tidak bisa meninggalkan yang namanya ilmiah, apalagi kalau urusan karya tulis ilmiah. Nah, ada sisipan pertanyaan yang mungkin perlu kita jawab. Di antaranya adalah yang baru-baru ini kita dapatkan, boleh hendak kita menggunakan ChatGPT misalnya. Ini kan yang ditanyakan oleh kawan-kawan kemarin. Nah, kawan-kawan yang kami hormati, penggunaan ChatGPT itu sebenarnya atau aplikasi lain itu boleh dengan syarat yang pertama adalah ya ini batas penggunaannya nih. Yang pertama adalah hanya sebagai alat bantu bukan pengganti. Ya. Jadi ChatGPT dan aplikasi serupa dapat digunakan sebagai alat bantu untuk apa? Pertama, mengumpulkan informasi dan data. Kemudian merangkum dan menyusun ide, memperbaiki tata bahasa dan gaya penulisan, mencari referensi dan sumber. Nah, ini yang penting ini. Jadi sebagai alat bantu. Kemudian hindari mengandalkan ChatGPT. Artinya begini, bahwa yang terpenting adalah alat bantu ini untuk mengolah ide, bukan menghasilkan ide. Ini yang penting sekali. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membuat karya tulis ilmiah, yang dipikir pertama kali adalah kelompok binaan sasaran itu objek utama yang masuk dalam ranah penelitian. Kalau pintu masuknya oke, ya pintu masuknya GPT oke, ya. Nah, ini perlu kawan-kawan juga hati-hati sekali. Jangan sampai nanti ketika sudah dibuat, saya yakin mungkin Dewan Juri dalam hal ini adalah pakar-pakar juga mereka. Jadi originalitas, keaslian itu harus memang tercermin dari isi karya tulis ilmiah, ya. Nah, atau begini ya, ada juga yang ChatGPT itu jangan sampai nanti menggugurkan nilai kita. Nilai, kenapa? Karena karya tulis ilmiah yang kita lakukan itu terlalu banyak atau terlihat menggunakan presentasinya adalah ChatGPT. Nah, jadi sekali lagi dalam rangka pintu masuknya, awal-awal kita ingin membuat sistematika, kemudian juga membuat penjelasan dari semua itu, saya kira boleh-boleh saja. Tapi saya ingatkan bahwa ChatGPT ini jangan sampai nanti kita terjebak sehingga kita lupa bahwa kita hanya menjelaskan sesuatu yang tidak kita bina, padahal yang kita bina itulah yang harus kita angkat pada karya tulis ilmiah. Oke kawan-kawan yang berbahagia. Nah, berikutnya adalah pertanyaan yang terakhir dari kawan-kawan, yakni berkenaan dengan kalau nanti kita akan masuk pada proses-proses berikutnya, bagaimana kita melaksanakan uji publik. Nah, uji publik ini kan ada dua, ada uji publik internal, ada juga uji publik eksternal. Nah, uji publik internal ini adalah kita melakukan uji publik dalam rangka mengasah apa yang sudah kita buat, portofolio, kemudian video, KTI-nya, kemudian lagi pembuatan PPT PowerPoint yang infografis itu. Kita ingin minta diperiksa, minta diuji sejauh mana karya proses yang kita sekarang yang selama ini itu bagus atau tidak. Atau yang kedua adalah bagaimana kita sistem penyampaian, penyajian, dan pembuktian dari hasil yang selama ini kita lakukan. Terutama nanti pada saat
Bapak Ibu menampilkan di layar ya PPT-nya PowerPoint itu sambil Ibu menjelaskan. Ini saya bilang tadi antara karya terus ilmiah, hubungan dengan kategori, hubungan dengan sisi penulisan, termasuk kehati-hatian kita dalam cara pengolahannya. Maka saya bilang tadi, ChatGPT itu ada pintu masuknya, itu masuk saja. Selebihnya kita harus betul-betul melakukan penelitian di lapangan. Sehingga apa kita tampilkan di layar nanti, slide-slide itu, kita bisa menjelaskan produk, binaan, sasaran, kemanfaatan, itu bisa kita lakukan, kita sampaikan di hadapan semua orang. Baik internal kita, maupun yang berbeda instansi, lebih-lebih nanti di hadapan dewan juri. Nah, kalau di eksternal berarti kita harus mempublikasikan. Apa publikasi dengan orang lain, atau kita mempublikasi melalui media sosial, atau publikasi dengan cara yang lain. Nah, maka dengan demikian insya Allah apa yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini itu perlu dicek ulang, mau diperiksa lagi. Oh, ini betul dah. Nah, yang terakhir adalah, yang sangat terakhir ini adalah bagaimanapun kita memerlukan partner yang memahami tentang dunia kita, lebih-lebih pelatih dan mentor kita. Nah, pelatih mentor ini pertama dia pakar di bidangnya, dia terampil di bidangnya, atau dia paling tidak dia pernah mengikuti lomba sejenis atau serumpun, tapi memahami tentang bagaimana cara memberikan motivasi, kemudian memberikan ajaran secara teknis di lapangan. Ini penting Bapak Ibu memiliki pelatih mentor yang ada. Insya Allah saya kira mentor-mentor di Kalimantan Selatan ini juga ada yang relevan dengan dunia kepenyuluhan, dan saya pun insya Allah akan ikut mengawal, termasuk tanya jawab ini adalah bagian kami ikut mengawal Fai Award tahun 2025. Insya Allah nanti di samping tanya jawab kami sudah juga akan meluncurkan 4 episode ya, episode 1, 2, 3, dan 4 itu juga tentang berkenaan dengan Fai Award ini. Ya, temanya adalah ayo ikut Fai Award dengan beberapa bimbingan praktis namanya BIMPRIS, mulai dari apa itu Fai Award, kemudian portofolio, KTI, video, presentasi, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kawan-kawan menjadi tambah semangat dan bisa mereka sukseskan dan keberkahan. Saya berdoa semoga semua berhasil dan meraih sukses, masuk nominator, masuk go nasional dan juri nasional. Demikian, terima kasih. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu fil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.